Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Imam Fatur Rahman Wirasenjaja. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih atas ketersediaan dokter untuk kami wawancara di tengah kesibukan dokter pada saat ini. Izin memperkenalkan diri dokter, kami dari Fasil 6, Mabim Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter, tahun angkatan 2022. Saya sendiri, Safatul Fadila, sebagai moderator, bersama beberapa rekan saya, Troy, Azra, Salma, Paulus, Angel, Sidik, Aisyah, Frida, dan juga Kang Dika dan Teh Raisa sebagai kakak Fasil. Pada kesempatan yang diberikan kali ini, kami bermaksud untuk menanyakan beberapa hal terkait perjalanan dan pengalaman hidup dokter, dengan tujuan untuk dijadikan sebuah motivasi dan membuka perspektif baru bagi kami mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Unpad ini, agar dapat menjadi dokter yang kompeten dan terpercaya pada kedepannya. Sebelumnya, untuk lebih mengenal dokter, izinkan kami untuk menanyakan beberapa hal terkait biodata dokter. Kalau boleh tahu dok, nama lengkap dan gelar dokter apa ya? Nama lengkap saya Iman Fatur Rahman Wirasenjaya. Saya dokter spesialis bedah. Ada tambahan S2 saya Magister Sains dari Administrasi Publik. Jadi kalau ditulis lengkap mungkin Dokter Iman Fatur Rahman Wirasenjaya SPB MSI. Selanjutnya, dokter berasal dari tahun angkatan berapa ya dok di Fakultas Kedokteran Unpad ini? Ya masuk Fakultas Kedokteran Unpad tahun 1990. Dok, untuk berikutnya kami lanjutkan untuk menanyakan pertanyaan terkait karir dokter. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baik, Salma, silakan langsung bertanya kepada dokter. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin memperkenalkan diri dok, nama saya Salma Zahra dari Fasil 6. Izin bertanya dok, sebelumnya apakah boleh dok diceritakan mengenai riwayat pendidikan dari dokter? Terima kasih dok. Oke, terima kasih. Jadi saya SD SMP sampai SMP itu Cimahi, SD-nya SD 13 Cimahi, SMP 1 Cimahi. Lalu SMA saya nyebrang ke Kota Bandung. Kemudian saya masuk ke Fakultas Kedokteran tahun 90 aja. Makanya S2-nya dari Universitas Nurtanio Bandung. Kalau spesialis bedahnya saya masuk spesialis bedah tahun 2004, selesai 2009 di Bandung juga. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin memperkenalkan diri dok, nama saya Paulus Chandra dari Fase 6. Saya ingin bertanya, apa kesulitan atau masalah yang pernah dokter alami selama menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran, dok? Terutama waktu S1 ya di FK Unpad. Dulu kesulitan kami adalah referensi, ya. Lalu SPP ya. Kemudian lagi ya fasilitas. Ada menjadi kendala bagi kami yang tidak punya kendaraan. Nah, jadi fasilitas waktu itu ruang kuliah terbatas, tapi daya tampung cukup besar. Oke, Mangga Vanes untuk bertanya kepada dokter. Terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri dok. Perkenalkan nama saya Vanessa Angelica Grace Manga. Izin bertanya dok, bagaimana cara dokter dalam membagi waktu di tengah kesibukan dokter pada saat ini maupun pada saat masa perkuliahan dok. Terima kasih dok. Saya tarik kesimpulannya dok, bahwa manajemen waktu dari dokter ini dilatih sejak kecil dari melalui pembinaan pramuka ya dok. Lalu berproses mulai dari schedule yang ringan, sampai jadwal-jadwal yang tersusun, sampai jadwal tersebut tuh nggak usah dilihat lagi ya dok, udah ada di konsep seperti itu, sudah hafal. Lalu juga biasakan schedule yang tentatif untuk menghindari bentrok. Begitu dok. Apa saja ya dok organisasi yang pernah dokter ikuti selama di Fakultas Kedokteran dok? Saya hanya sempat di Senat, kemudian di LKMI. LKMI itu Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam, HMI ya. Kemudian ada lagi dulu Lembaga Kesehatan Bandung, LKB. Nah, itu organisasi yang lain. Kemudian saya bergabung di KDD. KDD itu Keluarga Donor Darah. Baik, terima kasih dokter atas pengalaman organisasinya yang luar biasa. Banyak juga ya organisasi yang dokter ikuti sampai akhirnya bisa jadi ketua senat
di tahun 93-94. Selanjutnya untuk teman-teman yang mau bertanya boleh langsung raise hand. Oke, Azra boleh silahkan langsung ditanyakan kepada dokter. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, saya Kusuma Zahra. Dok, saya ingin bertanya, apa saja yang menjadi pertimbangan dokter dalam mengambil master degree? Terima kasih, Dok. Nah, dengan berseliweran senior-senior yang sudah masuk TNI itu, muncullah sedikit demi sedikit minat untuk masuk TNI dengan tujuan nanti saya mendapat beasiswa dari TNI untuk menjadi spesialis gitu. Nah, jadi magister saya belum ada magister yang sains yang secara khusus, tapi ada dari program pemerintah. Dan alhamdulillah begitu masuk tentara, saya juga dapat kesempatan beasiswa untuk spesialis tadi. Jadi sesuai dengan harapan yang dulu kita usulkan. Mungkin itu. Kami izin bertanya dok terkait profesi dokter saat ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait profesi dokter saat ini, boleh raise hand. Silakan Frida untuk segera bertanya kepada dokter. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Izin memperkenalkan diri, Dok. Perkenalkan, nama saya Frida Dwi Lestari. Izin bertanya, Dok, kenapa dokter memilih profesi ini sebagai dokter? Kalau boleh tahu, apa motivasi dokter untuk menetapkan profesi ini sebagai jalan hidup? Terima kasih, Dok. Untuk motivasi, ya sama lah ya dengan kalian ya, bahwa medis itu sebuah profesi yang unik, ya, yang berkecimpung dalam bidang pengabdian. Dan menurut saya dokter itu ya cukup lama masa kerjanya, tidak dibatasi terlalu cepat, beda dengan profesi yang lain. Mungkin selesai di pensiun ya pensiun selesai gitu. Kalau dokter mungkin tidak, bisa lebih panjang pengabdian kita. Jadi motivasi yang secara normatif disusun itu ya kebentuk sekarang aja sih. Jadi kalau dulu ditanya seperti Anda, apa sih masuk ke kedokteran? Sama aja, nggak bisa jawab juga. Ya gitu aja lah, ikut teman-teman dan lain-lain gitu sebagainya ya. Atau kadang-kadang kalau yang mungkin orang tuanya medis ya dibentuk sehingga motivasinya terbentuk sendiri. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Kurang lebih motivasinya sama ya dok, sama seperti mahasiswa yang lainnya lah, seperti itu. Terus juga akhirnya dokter juga kepikiran bahwa medis itu sebuah profesi yang unik ya dok, karena berkecimpung dengan pengabdian dan juga masa kerjanya yang juga lama. Begitu. Selanjutnya dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, dipersilahkan Aisyah untuk bertanya. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Isa Latifah. Izin bertanya, Dok. Kenapa dokter memilih jadi dokter militer? Terima kasih, dokter. Terima kasih Aisyah pertanyaannya. Mangga dok dijawab. Ya, tadi sudah saya ceritakan. Jadi kenapa memilih militer adalah salah satunya mencari beasiswa, gitu ya. Jadi nah Anda pun nanti begitu, nanti Anda memplanning untuk kedepannya bagaimana ya, mencarinya lebih awal. Gitu. Ya sayangnya saya wawasan waktu itu ya terbatas, sehingga yang saya tahu hanya TNI. Padahal kalau sekarang, zamannya sekarang beasiswa itu kan banyak sekali ya, dengan informasi yang begitu luas. Sekarang tidak hanya dari TNI atau pegawai negeri Kemenkes gitu kan, sekarang banyak sekali beasiswa sekarang dari Pemda juga bisa dan segala macam ini atau instansi yang lain. Terima kasih dok atas jawabannya. Selanjutnya apabila teman-teman ada yang ingin bertanya boleh raise hand. Terima kasih dok. Jadi dokter mengingatkan kita ya bahwa dinamika kehidupan di kedokteran ini harus disertai dengan doa dan juga ikhlas takdir ya dok. Walau banyak hal-hal yang nggak sesuai sama apa yang kita pengen ya dok, seperti itu. Selanjutnya ada yang ingin bertanya teman-teman?
Ada Troy. Mangga Troy, silakan langsung bertanya kepada dokter. Oke, baik. Terima kasih, Syafa. Dokter, saya mau bertanya. Selama menjalankan profesi ini sebagai seorang dokter, apakah dokter mempunyai suka duka dalam menjalani profesi ini? Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Troy atas pertanyaannya. Mangga dok. Ya, kasih. Jadi kalau suka duka mah selalu ada lah ya. Antara porsi suka dan porsi dukanya juga bervariasi ya. Kadang sukanya lebih banyak, dukanya sedikit. Tapi memang kalau di TNI menurut saya sama ya. Karena kan suka dan duka itu adalah subjektif ya. Kita yang merasakan sesuatu yang menurut orang biasa buat kita jadi duka gitu kan. Begitu melihat ternyata dokter itu harus merintis, gajinya kecil, itu mulai kok dokter gajinya kecil ya. Emang sih gitu. Dokter punya duitnya karena harus menggarap pasien yang cukup banyak gitu. Berbeda dengan pengusaha dalam waktu dekat, dalam waktu singkat dia bisa menghasilkan uang banyak. Kalau dokter nggak bisa, uang banyak itu pasti menggarap pasien yang cukup banyak juga. Nah, jadi seperti itu, masa-masa sulit seperti itu ya boleh dibilang duka. Nah, jadi suka duka itu ada sisi suka duka keluarga, ya suka duka dalam hal pelaksanaan tugas. Ya keluarga udah jelas ditinggalkan, jauhan, LDR itu sudah biasa gitu ya. Di Pontianak saya sudah sejak mulai di Pontianak, keluarga sudah di home base-nya di Bandung, jadi saya yang pulang pergi. Ya, sampai akhirnya ya penugasan terakhir ini saya sebagai dokter pribadi Presiden Republik Indonesia. Jadi sebagai dokter pribadi ya, jadi bukan staf ahli tapi sebagai dokter pribadi. Tugas saya, nah ini juga tantangannya berat. Dari sisi medis pelaksanaan tugasnya mudah-mudah saja karena secara medis ya sudah terbiasa kita ya melaksanakan medis, tetapi karena objeknya seorang VVIP ini menjadi tantangan tersendiri kita dalam melayani kesehatan ya kan. Kita tidak mudah. Kita melayani pasien dengan melayani VVIP tentu berbeda. Berbeda dari sisi psikologis kita menghadapinya. Kalau pasien kita hubungan kerjanya betul ya dokter pasien. Tapi kalau mungkin yang VVIP kita tidak hanya sekedar dokter pasien, tapi juga kita sebagai ya dengan pimpinan tertinggi negara ini jadi pasti akan berbeda ya. Jadi saya juga merasakan sedikit berbeda walaupun tetap kita mencoba membiasakan diri secara profesional. Gitu ya. Jadi suka duka imbang lah ya, suka dan duka ya antara baik ke sisi keluarga ataupun sisi tantangan tugas. Yang jelas itu tantangan tugas itu kadang-kadang tidak bisa diduga. Baik, terima kasih dok atas pengalaman suka dan duka yang menarik ya dok, berpindah dari daerah sana ke sini cukup jauh. Selanjutnya dok, saya sendiri yang akan bertanya, di mana pertanyaan-pertanyaan ini sekaligus sebagai pertanyaan penutup dok. Ya. Pertanyaannya, motivasi hidup dari dokter yang bisa diberikan kepada kami dok sebagai mahasiswa baru agar dapat menjalani masa praklinis hingga menjadi dokter kelak dok. Motivasinya untuk kita dok, apa dok? Baik. Jadi sebelum motivasi, saya menyampaikan bahwa kesempatan tidak datang dua kali. Ya, kesempatan tidak datang dua kali. Walaupun berulang, tetapi kondisinya berbeda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi pengalaman. Pengalaman pasti akan jadi jelas peribahasa jelas pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu pengalaman itu tidak bisa terbeli. Ya. Kemudian kita tidak mungkin mengalami pengalaman orang lain. Kita tidak akan pernah. Jadi pengalaman itu sangat berharga. Pengalaman orang lain tidak akan pernah kita jalani. Ya, tidak akan pernah persis sama. Walaupun kita menjalani dengan track yang sama, kita tidak akan sama. Tetap motivasilah pengabdian. Motivasi untuk pengabdian, walaupun nanti di dalam yaitu sama ya. Ketika kita menanam padi, rumput akan jadi. Tapi kalau kita menanam rumput,
kalau padi tidak akan jadi gitu ya. Jadi selalu motivasi yang tertinggi lah yang kita tanamkan. Nanti materi atau uang akan mengikuti. Kalau kita berdedikasi tinggi, kita loyal, kemudian kita mengabdian, uang akan mengalir sendiri. Tapi kalau kita mengejar uang, kita habis tenaga, kemudian juga ya akhirnya tidak menjadi nilai ibadah ya, kalau muslim tidak menjadi nilai ibadah pekerjaan kita. Jadi selalu niatkan untuk ibadah ya. Jadi motivasi Anda, tolong mumpung Anda masih awal, luruskan niat menjadi dokter adalah menjadi seorang pengabdi. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya motivasi hidup dokter ini, dari kesempatan yang harus diambil untuk mendapatkan pengalaman, dari setiap kesalahan juga wawasan untuk kita bisa menetapkan langkah apa yang kita ambil ya, Dok. Untuk pertanyaan terakhir, Dok, apakah boleh kami meminta kata-kata inspiratif sebagai acuan kami dalam menghadapi kejenuhan ataupun masalah ke depannya, Dok? Saya jadi kata-kata inspiratif itu banyak sih, tapi ya saya nggak pernah mengingat. Kadang-kadang saya muncul gitu ya kata inspirasi, tapi yang jelas jujur ya, jujur. Jadilah seperti tukang telur. Penjual telur itu jujur ya, walaupun naik harga tetap telurnya utuh. Nggak pernah dia ada yang mengkorting isi telur ya, telur mentah ya maksudnya. Berbeda dengan orang jualan susu. Susu kalau misalkan harga naik, kurangi volumenya supaya harga terjangkau. Kita harus jujur seperti tukang telur. Jadi seberapapun naik turun harga, telur yang kita jual selalu seperti itu ya. Jadi kita apapun kondisi kita tetap jujur, kita wujudkan, kita tunjukkan apa yang kita punya. Jadi jangan sampai kita berbohong untuk terlihat kita mahir ya, atau juga kita pura-pura tidak tahu padahal kita mahir. Juga jadi akhirnya kita tidak terpilih oleh seseorang. Terutama dalam hal medis itu bahaya. Kita jangan sok tahu, merasa sangat dalam menangani pasien padahal kita tidak paham dalam hal itu. Jadi jujurlah pada diri sendiri, jujurlah untuk kepada orang lain. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya yang diberikan oleh Dr. Imam. Semoga ilmu dan amanah yang disampaikan dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan wawasan baru bagi kami mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unpad, Dok. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dari pihak kami. Kami selaku dari Fasil 6 amat sangat mengapresiasi Dr. Imam karena telah menyempatkan waktu untuk kami wawancarai di tengah kesibukan dokter pada saat ini. Maka dari itu, Dok, saya Safatrian Fadilah selaku moderator di pertemuan kali ini berkenan untuk mengakhiri kegiatan wawancara ini. Namun sebagai kenang-kenangan untuk kami, Dok, izin untuk melakukan dokumentasi, Dok. Untuk sesi dokumentasi saya serahkan ke PDD. Untuk PDD dipersilahkan. Baik dokter, sebelumnya saya izin mendokumentasikan kegiatan acara hari ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk selanjutnya apa boleh kita berpose gaya Fasil 6, dokter? Gimana tuh? Kayak gini, dokter. Oke. 1 tangan, 2 tangan. Gini. Di mata. Iya, dokter. Gitu. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih, dokter. Oke, saya minta izin untuk closing dulu ya. Jadi saya juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di teman-teman semua. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa pengalaman saya hanya minim sekali dibandingkan dengan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi atau menjadi ya membuat Anda jadi lebih baik. Dimulai dari awal bisa menata lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan Anda sukses semua dalam studi, dalam karir, dan harus lebih baik dari alumni-alumni yang sebelumnya. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih Dr. Imam atas ketersediaannya. Dipersilakan untuk live Zoom apabila dokter ada keperluan lain, Dok. Terima kasih ya.
Sampai Iya. jumpa lagi ya. Tetap kontak ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak, Dok. Troy, makasih Troy. Ya. Banyak dok. Iya dok, terima kasih dok.